Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, iklan. Apa itu iklan? Iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk mempengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Misalnya ada sebuah produk, gimana sebuah produk itu dipilih, disitulah letak iklan beredar. Jadi ada sebuah produk, bagaimana pembeli bisa membeli produk ini. Akhirnya penjual memberikan iklan atau mengiklankan produknya. Kemudian slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Kurang lebih sama seperti iklan. Ya, akan tetapi slogan itu lebih berupa kata-kata dan tulisan. Selanjutnya poster. Poster berarti plakat yang dipasang di tempat umum atau berupa pengumuman atau iklan. Biasanya ukuran poster cukup besar dengan warna yang mencolok. Poster itu kayaknya lebih menarik dan banyak juga dijumpai di jalanan ya teman-teman. Sekarang kita ke ciri-ciri slogan dan poster. Ciri-ciri iklan. Yang pertama itu informatif dan komunikatif. Jadi iklan itu sebisa mungkin dapat menimbulkan rasa interaksi dari penjual ke pembeli. Kayak komunikasinya itu lancar, nah itu informatif dan komunikatif. Selanjutnya kemudian objektif dan jujur. Jadi kalau iklan produknya seperti ini ya harus diiklankan dengan jujur. Kayak handphone ini warnanya ungu dan sangat tipis. Ya kita mengiklankannya juga begitu, kita harus jujur. Handphone ini dengan warna ungu dan sangat tipis, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang nomor 3, singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami, jadi tidak bertele-tele maksudnya. Nanti kalau bertele-tele, siapa yang akan membaca iklan itu? Jadi kalau iklannya sangat kata-katanya sangat berkepanjangan atau bertele-tele, jadi pendengar atau maupun pembaca itu sangat bosan untuk mendengarkan atau membacanya. Kemudian tidak menyinggung pihak lain. Jadi seorang itu ada kesalahan satu iklan, menyinggung iklan lain. Itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Yang nomor 5, menarik perhatian khalayak. Menarik perhatian khalayak itu, iklan itu kan biasanya dikemas dalam hal yang menarik. Itu agar menarik pembeli untuk membeli produk-produk yang ingin diiklankan atau produk-produk yang ingin dijualkan. Gitu teman-teman. Selanjutnya, kita mengenai ciri-ciri poster. Ini ciri-ciri poster ini sangat banyak ya. Yang pertama itu desain grafis teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Jadi poster itu yang kecil itu banyak kan nggak ada. Poster itu yang besar dan yang menarik seperti itu. Yang kedua, poster biasanya ditempel di dinding, tempat-tempat umum, atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Kesalahan orang-orang sekarang ini yaitu menempelkan poster tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya itu misalnya apa? Nah, di pohon-pohon, di dinding-dinding, itu kan bisa menarik keindahan lingkungan sekitar. Contohnya, jika di pohon, poster biasanya ditempelkan paku. Padahal kan nggak boleh pohon itu dipaku-paku pakai yang sebebas-bebasnya mungkin. Kemudian, kalau di dinding itu biasanya ditempel-tempelkan, kan bisa merusak keindahan lingkungan sekitar. Nah, yang nomor 3, poster bisa dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Nah, dari kejauhan poster itu sudah kelihatan. Itu tujuannya untuk menarik pembaca. Kemudian, nomor 4, poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Semuanya itu harus singkat dan jelas. Tidak boleh bertele-tele. Tidak boleh berkepanjangan kata-katanya atau kalimatnya. Yang nomor 5, poster menonjolkan gambar. Nah, jadi ada gambar satu kertas, itu tidak boleh full dengan semua tulisan, atau full dengan gambar. Jadi harus seimbang komposisinya. Selanjutnya poster dapat dibaca sambil lalu. Maksudnya itu saat kita berjalan, kita sambil lalu membaca poster dan mudah dipahami atau mudah dicerna dalam pikiran kita. Nomor 7, poster dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun. Yang penting poster itu kebanyakan itu tidak dicetak dalam ukuran kecil. Itu bukan poster namanya. Kemudian
Lanjut ciri-ciri slogan. Yang pertama, kalimat yang menarik. Jika kalimatnya tidak menarik, tidak mungkin orang-orang tertarik untuk melakukan hal dari slogan itu. Kemudian kalimatnya pendek. Tidak boleh panjang-panjang kalimat slogan itu ya teman-teman. Selanjutnya nomor 3, kalimat mudah dipahami. Kalimat mudah dipahami itu kalimatnya yang sangat mudah dicerna dari berbagai kalangan. Selanjutnya kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Dan yang terakhir, kalimat bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Apakah ada pertanyaan? Belum. Sudah, saya lanjutkan mengenai jenis iklan. Selanjutnya, jenis iklan. Berdasarkan sifatnya, iklan itu ada dua, yang pertama itu niaga dan yang kedua non-niaga. Iklan niaga, yaitu iklan yang hubungannya dengan perdagangan atau menjual barang. Sedangkan iklan non-niaga itu di luar perdagangan. Misalnya itu mengiklankan sesuatu tidak untuk dijual. Kemudian berdasarkan tujuan. Yang pertama penawaran. Iklan penawaran. Kalau iklan penawar itu kita menawarkan atau iklan yang bertujuan menawarkan sebuah produk. Yang kedua, iklan permintaan. Kalau iklan permintaan itu iklan yang meminta sesuatu atau seseorang atau pembaca untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, berdasarkan ruang. Berdasarkan ruang itu ada iklan baris dan iklan kolom. Nah, yang ada iklan baris dan iklan kolom kalimatnya singkat karena terbatas oleh baris dan kolom. Biasanya itu di mana itu di koran itu biasanya. Nah, kemudian jenis slogan. Yang pertama, slogan lingkungan hidup. Apa itu slogan lingkungan hidup? Nah, biasanya itu mengajak membaca untuk menjaga lingkungan agar tidak tercemar atau agar terhindar dari bencana alam. Biasanya tuh slogannya begini-gini. Jangan membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, slogan pendidikan. Kayak slogan pendidikan yang sudah kalian temui itu adalah wajib belajar 12 tahun selama SMA. Nah, contohnya seperti itu. Yang nomor 3, slogan kesehatan. Nah, sekarang ini di masa pandemi kayak banyak sekali kata kita jumpai slogan tentang kesehatan yang mengajak kita memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, slogan motivasi. Ini isinya tentang slogan kehidupan. Jadi biasanya itu orang-orang yang putus asa kayak gitu. Selanjutnya jenis poster. Jenis poster ada 4. Yang pertama poster niaga. Ini poster tentang penjual belian, jual beli barang. Kemudian ada poster penerangan. Itu adalah untuk membuat pencerahan kepada seseorang atau kepada pembaca. Dan ada poster pendidikan. Ini sering kita jumpai karena kita adalah orang jadi sangat sering kita jumpai poster-poster pendidikan. Yang terakhir poster kegiatan. Misalnya itu untuk meningkatkan, mengiklankan kegiatan atau memberitahu bahwa tanggal ini akan ada kegiatan ini di sini, seperti itu teman-teman. Selanjutnya informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Yang pertama menemukan informasi dalam slogan, yang kedua menemukan informasi dalam iklan, dan yang ketiga menemukan informasi dalam poster. Kita lanjut lagi. Yang pertama, langkah-langkah menemukan informasi dalam iklan. Nah, ini gambarnya kita bisa lihat, ini gambar dari iklan. Yang pertama, mengamati iklan dengan seksama. Kemudian, menganalisis iklan sesuai dengan jenisnya, dan yang mencatat pokok-pokok isi iklan. Langkah-langkah menemukan informasi dalam slogan. Ini contoh gambar slogan itu seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat di PPT kalian. Yang pertama, mengamati kata-kata, tulisan, atau suara dalam slogan. Kemudian, menganalisis informasi penting berupa jenis, tujuan, dan fungsi slogan. Menganalisis jenis, tujuan, dan fungsi slogan. Yang ketiga, menulis informasi penting berupa jenis, tujuan, dan fungsi slogan. Yang terakhir, menuliskan informasi penting berupa tujuan, tulisan, dan fungsi slogan. Yang keempat, yang ketiga, langkah-langkah menemukan informasi penting dalam poster. Yang pertama, mengamati gambar dan tulisan dalam poster. Yang kedua, menganalisis jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi poster. Kemudian menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi poster. Ini contoh dari gambar poster itu seperti yang di PPT kalian yang teman-teman. Selanjutnya,
Simpulan iklan, slogan, dan poster. Kalian bisa membacanya sekilas. Nanti saya share di WA group. Lanjut, ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, menggunakan kalimat deklaratif. Jadi, kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang berisi tentang pernyataan atau berita. Yang kedua, kalimat interrogatif. Jadi, kalimat interrogatif itu adalah kalimat yang berupa pertanyaan. Jadi, kalau kalimat deklaratif itu pernyataan, kalau kalimat interrogatif itu pertanyaan. Misalnya di iklan atau poster begini, sudahkah Anda merasa nyaman? Sudahkah Anda berbelanja saat ini? Yang kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, menggunakan kalimat imperatif. Imperatif itu adalah kalimat ajakan atau kalimat perintah. Mari kita selalu menjaga lingkungan ini agar terhindar dari bencana alam. Misalnya seperti itu. Yang terakhir, menggunakan kalimat interjeksi. Kalimat interjeksi itu adalah kalimat atau kata seru. Contoh, wow, lezat sekali gulai sapi ini. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, langkah menyusun iklan itu ada 5. Yang pertama, mendeskripsikan objek iklan. Suatu produk yang ingin kalian iklankan itu harus kalian deskripsikan terlebih dahulu. Kemudian menentukan media iklan. Dong, bisa kerungu? Rungu. Kemudian yang nomor 2, menentukan media iklan. Kalian itu mau nulis di mana? Mau menulis di media cetak atau kalian ingin mau menulis di media elektronik. Nah, fungsi dari nomor 2 itu seperti itu. Yang kemudian nomor 3, merumuskan pesan iklan. Pesan iklan itu mau kalian apakan? Nah, yang nomor 4, menentukan judul teks iklan. Judul itu ditentukan di akhir. Jika kalian sudah mendeskripsikan, menentukan pesannya, kemudian kalian tulis judul yang menarik. Yang kelima, menyusun kerangka lalu mengembangkan menjadi iklan yang menarik. Nah, ini baru kerangka-rangka kita satukan tadi untuk menjadi satu hal yang padu. Selanjutnya, langkah menyusun poster. Langkah menyusun poster ada 4. Yang pertama, menentukan jenis teks poster yang akan dibuat. Sama, kita harus menentukan jenis posternya atau fungsi atau tujuan kita menulis poster itu untuk apa. Kemudian, nomor 2, memilih kata yang tepat. Kata yang tepat tahu poster itu siapa sasarannya, jadi bahasanya pas. Kemudian, nomor 3, menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster. Dan yang terakhir, melengkapi kalimat tersebut dengan gambar menarik. Kita menambahi animasi atau gambar pada kalimat poster tersebut. Yang terakhir, langkah menyusun slogan. Yang pertama, menentukan fungsi dan jenis slogan. Jadi, slogan itu untuk apa, dan kita mau menentukan cara-cara dari slogan itu tadi. Yang nomor 2, mengetahui tujuan dari sasaran slogan. Jadi, sasaran itu siapa ya? Siapa itu harus tepat. Jika ditunjukkan untuk anak sekolah, gunakanlah bahasa yang tepat dan padu. Kemudian yang ketiga, menyusun kata-kata slogan. Jadi, setelah kita menentukan semuanya, kita menentukan syarat, kemudian menulis kata-kata yang tepat untuk sasaran tadi ditunjuk buat siapa. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Raihan Musfirotun, apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Silakan bertanya. Bentar, Bu. Tadi udah tak tulis pertanyaannya. Ya, saya tunggu. Ya, Bu. Kita belajarnya santai saja. Kalau penyajian iklan itu ada berapa, Bu? Penyajian iklan itu ada 2. Melalui media cetak dan melalui media elektronik. Oh, kalau yang melalui media cetak itu contohnya apa? Media cetak itu seperti iklan di koran, iklan baris, iklan kolom, terusan seperti itu. Ya, sudah jelas, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah. Saya kira cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu saya yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.